Saudara-saudara, hari ini saya ingin, karena ini masuk suasana Natal, ada satu hal dalam Natal yang harus kita pahami, bahwa Natal itu adalah Tuhan menghadirkan sorga di bumi. Sehingga hari ini saya mau khotbah, judulnya adalah sorga di bumi. Ya, sorga di bumi. Sekali lagi tadi saya katakan, Natal itu adalah Tuhan menghadirkan sorga di bumi. Jadi apa yang ada di sorga terjadi di bumi. Coba kita ambil ayat atau potongan dari doa Tuhan Yesus yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Ya. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus pada murid-murid, betul? Di dalamnya ada, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berarti kerajaanmu dan kehendakmu itu biarlah ada di bumi seperti di surga. Jadi sekali lagi dari sini, saya meyakini bahwa Natal itu artinya adalah menghadirkan sorga di bumi. Ini doa Tuhan Yesus. Bagi kita yang ada di bumi. Jadi saudara-saudara kita yang hidup di bumi ini tidak hanya menikmati sorga itu nanti. Itu secara penuh iya. Tapi di bumi ini janji Tuhan. Ini doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara, Matius pasal 6 ini bagian dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu dicatat dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Di antaranya yang kita kenal dalam pasal yang kelima yang dikenal dengan sabda bahagia. Ada 9 kata bahagia di sana. Orang-orang berbahagia. Berbahagia itu semua dikaitkan kerajaan sorga, yang punya kerajaan sorga dan sebagainya. Kita bisa bahagia di bumi karena di bumi dihadirkan Tuhan kerajaan sorga. Tentu saudara, banyak orang berpikir, wah kerjaan sorga kan nanti, iya. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara kerjaan sorga, misalnya kalau kita mengawali Yohanes Pembaptis kan, awal khotbah dia apa? Pada waktu tampilnya Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini inti dari khotbah Yohanes. Yohanes saudara tahu, dia datang mendahului Yesus. Beda usia Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu hanya 6 bulan. Kalau kita pahami bahwa aturan bagi orang Yahudi baru bisa dia masuk dalam pelayanan keimaman itu harus 30 tahun. Berarti Yohanes itu memulai pelayanan hanya 6 bulan. Karena apa? Karena setelah Yesus mulai tampil, setelah dibaptis, dia sudah masuk penjara. Berarti 6 bulan. Bisa dihitung saudara ya. Jadi kenapa di penjara? Karena dia terlalu keras berkhotbah tentang pertobatan. Tapi selama 6 bulan itu terjadi kegemparan. Apa yang dia masuk dengan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita coba lihat kerajaan surga yang dimaksud dia apa. Orang ada yang mengatakan, saya baca buku-buku, orang mengatakan, oh sebenarnya waktu itu memang serius, Yesus ingin mendirikan kerajaan damai sejahtera di bumi, yang kita kenal dengan kerajaan 1000 tahun damai. Yesus mau dirikan, tetapi karena orang Israel nggak siap, maka itu ditunda. Itu kata pendapat sebagian orang. Tapi lebih banyak orang meyakini bukan. Yesus belum merencanakan hadirnya kerajaan damai sejahtera di bumi. Tapi Yesus ingin mengatakan, kamu masih di bumi. Tapi kamu harus hidup dalam suasana damai sejahtera, suasana kerajaan sorga. Masih di bumi. Jadi dipahami saudara? Mari kita coba pahami berikutnya saudara. Akhirnya dengan bertobatlah sebab kerjaan sudah dekat. Jadi persyaratan bagi orang yang boleh hidup menikmati kerjaan surga di bumi adalah orang yang bertobat. Inilah inti khotbah dari Yohanes Pembaptis. Saudara tahu arti bertobat? Bertobat itu arti berbalik arah.
Misalkan kalau sekarang saya menghadap ke sana, sekarang saya ke sini. Itu artinya bertobat. Berubah arah. Yang tadinya saya mengikuti dosa, sekarang saya membelakangi dosa, mengikuti Tuhan. Itu berbalik arah. Yang tadinya saya ada di posisi di sini, sekarang saya berpindah tempat, sekarang saya ada di sini. Kalau saudara ingat khotbah saya di minggu lalu, misalnya 2 minggu lalu, karena minggu lalu saya nggak ada di sini, 2 minggu lalu saudara yang berbahagia, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang fasik di sini. Kemudian yang tidak berdiri di jalan berdosa, orang berdosa di sini. Yang tidak duduk dalam pulau pencemburu di sini, ini kelompoknya mereka. Yang tidak, berarti saya di luar. Baru saya bahagia. Artinya apa? Orang yang keluar dari sini dan pindah ke sini, mereka itu yang berbahagia. Karena apa? Mereka menikmati kerajaan sorga. Masih di bumi, saudara. Jadi Tuhan sebenarnya menawarkan pada kita hidup yang bahagia, tapi jangan salah tempat. Jangan salah tempat. Saudara-saudara, orang mengatakan saya suka ke gereja karena di gereja itu rasanya damai, rasanya tenang. Tapi begitu keluar dari gereja, aduh mulai ada masalah lagi. Saya pengen balik lagi ke gereja. Saya pernah ketemu orang, saudara. Dulu saya suka khotbah di berbagai gereja di kota Medan. Jadi pernah saya dalam satu hari Minggu kebaktian di 3 gereja yang berbeda. Saya ketemu orang yang sama sebagai jemaat di tempat yang 3 itu. Hanya ciluk lagi. Hanya dia mungkin, dia lihat saya lihat dia lagi, dia lihat saya, akhirnya waktu habis kebaktian disalami saya. Pak, saya memang minimal 3 kali ibadah hari Minggu, Pak. Sebab bagi saya, hari Minggu itu harinya Tuhan, Pak. Seluruh hari saya, kadang saya 4 kali lagi Pak ibadah. Karena bagi saya, menggitu waktu ibadah. Saya bilang mantap. Saudara gimana? Gereja berbeda loh. Jadi pagi dia di sini, siang di mana, sore di mana. Ketemu lagi. Saudara-saudara, mari kita coba kembali. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini kan mesti dikatakan sudah dekat, artinya apa? Supaya kamu bisa masuk dalam kerajaan sorga, harus bertobat. Itu persyaratannya. Bertobat. Kerajaan sorga sudah dekat. Nah, mari kita coba pahami kerajaan sorga yang dimaksud sini apa. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis, Alkitab mencatat, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari mana? Sorga. Yang mengatakan, suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa di sorga, dia katakan apa? Ini anakku loh yang kuberikan pada kalian, anak yang kukasihi. Jadi kalau kita kaitkan apa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Karena raja kerajaan itu akan turun ke bumi. Ada di bumi. Anak yang dikasihi. Pemilik kerajaan ada di bumi. Bisa ditangkap saudara? Yesus katakan apa? Ini deklarasi loh. Ini anak yang kukasihi. Suara dari sorga. Kepadanya aku berkenan. Jadi Natal itu saudara, hadirnya Yesus di bumi. Membawa kerajaan sorga. Membawa kerajaan sorga. Saya kira sangat masuk akal saudara, jabatan seorang melekat pada pribadinya. Kalau raja, kalau Jokowi kemana-mana, orang tetap kata Presiden Indonesia. Betul nggak? Mau kemana pun dia pergi. Tetap orang Presiden Indonesia. Artinya apa? Dia bawa negaranya dia kemanapun pergi. Dia membawa fasilitas dia sebagai presiden kemanapun dia pergi. Betul? Yesus sama. Ketika turun ke bumi, ini anak yang kukasihi, kata Bapa di sorga. Ini anak yang kukasihi. Saudara-saudara, karena itu saudara, harusnya Natal ini kita diingatkan, aduh ternyata Yesus, anak yang dikasihi oleh Bapa. Dia adalah Tuhan, tapi dia datang ke dunia.
Orang mulai bertanya, orang Kristen merayakan Natal, merayakan ketika mereka menobatkan manusia jadi Tuhan. Saya katakan enggak. Yesus bukan manusia yang kita jadikan Tuhan, tapi Dia adalah Tuhan yang dijadikan manusia. Karena apa? Karena kita berdosa supaya kita damai, membawa kerjaan sorga di bumi. Mari kita lihat fakta Alkitab, saudara. Lihat. Di dalam pasal 19, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kalau saudara baca Yohanes pasal 1 bicara tentang Yesus Kristus. Terang yang sesungguhnya, Yesus itu disebut sebagai terang yang datang ke dunia untuk menerangi setiap orang. Dunia kita gelap, hidup kita seringkali gelap. Orang yang punya pergumulan pasti rasa dunianya gelap. Betul, saudara? Rasanya, wah, perasaannya nggak tenang, pikirannya nggak tenang, ada banyak hal. Untuk itulah terang datang ke dunia, untuk menerangi setiap orang. Lihat, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Natal itu untuk setiap orang, saudara. Karena itu, saudara, siapapun boleh diajak Natal. Tapi registrasi. Enggak, secara umum sih boleh aja kan, boleh aja Natal. Tapi terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia. Jadi saudara, harus Natal itu harusnya happy, sukacita, saudara. Kenapa? Terang itu udah datang loh. Karena itu saudara, selalu Natal itu dilambangkan dengan terang. Ada lilin Natal, ada lampu Natal. Zaman-zaman dulu di kampung saudara pakai lilin. Di gereja pakai lilin, anak-anak dulu mainannya lilin. Makanya zaman dulu kalau Natal, lilin laris sekali. Kalau sekarang lilin diganti sama elektrik. Bahkan ada yang mau hemat kali panitia, handphonenya nyalain. Ini panitia hemat. Iya kan? Kan tinggal nyalain handphonenya, tolong lampu handphonenya dinyalain ya, kita mau malam kudus. Pernah lihat begitu, saudara? Belum ya? Pernah, itu panitia ngirit. Tapi saya nggak tahu nanti di Tiara gimana kita. Tapi yang pasti tidak ada randonya nyalain handphone, nggak ada, saudara. Jadi saudara-saudara, terang yang sesungguhnya. Makanya Natal terang. Lampu di mana-mana. Di pohon-pohon ditaruh terang. Hiasan-hiasan Natal terang. Kenapa? Kita ingin terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Jadi saudara-saudara yang merasa gelap hidup ini, terang sudah datang kepada engkau. Ini Natal. Kerajaan sorga ada di bumi. Terang yang sesungguhnya. Bahkan Alkitab juga mengatakan, saudara, lihat. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara, ini mengklarifikasi ketika Yesus mati dan kemudian Dia akan naik ke sorga. Orang katakan, mana mungkin naik ke sorga? Nah, karena Dia turun dari sorga, maka Dia naik ke sorga. Ini sekaligus juga mengklarifikasi yang tadi orang mengatakan manusia menjadikan orang Kristen menjadikan manusia jadi Tuhan. Enggak, karena Dia memang dari sorga turun ke bumi. Maka setelah tugasnya selesai, Dia kembali ke sorga. Amin, saudara. Tapi kenapa Dia jadi manusia? Supaya kita bisa mengenal Dia. Saya baca satu buku, saudara, yang akhirnya saya sampaikan juga di Bible Study. Dalam Alkitab itu ada tahun-tahun dalam hidup Yesus yang tidak dikenal. Yesus itu catatan Alkitab hanya pada masa bayi, betul? Setelah itu umur 12 tahun ketika di Bait Allah berdebat dengan ahli Taurat. Baru kemudian setelah 30 tahun waktu dia dibaptis dan kemudian langsung pelayanan. Tahun-tahun berikutnya di mana? Ada satu buku mengatakan begini. Dia hidup sebagai manusia normal. Dia hidup sebagai manusia dari keluarga yang susah. Untuk memahami kehidupan manusia sesungguhnya dengan segala problemanya. Sehingga itulah yang membuat ketika waktunya Yesus pelayanan, Dia sangat bersimpati dengan orang yang menderita. Dia sangat bersimpati pada orang yang sakit. Dia sangat bersimpati pada orang yang lapar.
Sehingga Alkitab mencatat dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Bahkan dia beritakan kerajaan Allah, saudara. Karena apa? Pembebasan, kelepasan dari penderitaan. Itulah ciri kerajaan sorga. Bukan berarti kita tidak punya masalah, punya. Tapi kita bisa berjalan di atas masalah kita. Kita tidak dikuasai masalah, tapi kita yang menguasai masalah kita. Amin, saudara. Kenapa? Natal itu kan Immanuel, Allah di dalam kita. Itu Natal, terang yang sesungguhnya. Dia di sorga dan turun ke bumi. Karena itulah saudara, akhirnya Alkitab mencatat, Yesus pernah berkata pada orang-orang yang suka khawatir tentang hidup mereka, carilah dahulu kerajaan Allah sama dengan kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, kalau saudara baca ayat sebelumnya ini, Yesus kan bicara pada orang yang khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Kebutuhan primer. Yesus mulai kasih contoh begini, kamu lihat nggak? Itu bunga bakung. Itu dia nggak meminta loh, tapi indah. Bunga itu indah warna-warni. Lihat burung di udara, dia nggak pernah menabur loh, tapi dia nggak kekurangan makan. Nah, kalau itu pun aku pelihara, apalagi kamu manusia. Saudara, saya senang. Baru saya tersadar ketika orang mulai membahas itu, mengatakan, lihat, makhluk hidup kan dalam 3 kelompok. Satu namanya tanaman. Yesus ambil contoh tanaman. Tanaman yang hanya punya tubuh, tidak punya jiwa dan tidak punya roh. Itu pun Tuhan buat cantik kok. Dan makhluk yang kedua, hewan, diwakili oleh burung pipit di udara. Dia punya tubuh tapi punya jiwa, dia punya perasaan, hewan punya perasaan. Itu pun Tuhan pelihara kok. Apalagi kamu yang punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Masa Tuhan nggak peduli, saudara? Bisa dipahami, saudara? Artinya apa? Hei, Tuhan datang untuk kita. Engkau yang menderita, ini Natal. Ini bulan Natal. Terang yang sesungguhnya sudah datang. Karena itu cari dulu dia. Kerjaan sorga, yang lain-lain itu apapun di hidup ini, itu hanya tambahan bonus. Karena apa? Karena Bapa di sorga yang paling paham apa yang kau butuhkan di bumi. Amin, saudara? Karena itu, saudara, surga ada di bumi. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menghadirkan sorga di bumi. Yang penting bertobat, kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan biarlah saudara bernatal menikmati kasih Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita.